ومن ذكري صناعة السلام ومن ذكري صناعة السلام على عليكم إمامنا حياك يوم على عليكم إمامنا حياك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segenap pengurus Masjid Paripurna Raudatus Sholihin dan jajaran yang saya muliakan, Bapak Ibu jemaah zuhur yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru saja kita telah melaksanakan kegiatan ibadah kurban, yang setiap ibadah yang kita lakukan itu memiliki hikmah ataupun fadilah bagi setiap kita yang melakukannya. Apapun yang namanya ibadah itu akan berdampak baik terhadap orang yang melakukannya. Kalau umpamanya solat, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas kata Allah, sesungguhnya solat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini dijamin oleh Allah. Begitu juga ibadah yang lainnya, termasuk ibadah kurban. Jangan biarkan ibadah itu berlalu setelah dilaksanakan tak menimbulkan dampak yang baik sedikit pun terhadap kita. Maka sekurang-kurangnya ada 3 hikmah besar yang mesti kita dapatkan dengan ibadah yang kita lakukan itu. Yang pertama, sejarah mengajarkan kepada kita, setiap orang yang taat kepada Allah, wa atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, akan Allah berikan kebahagiaan yang besar. Allah akan berikan rahmat, kasih sayang di luar dugaan. Itulah yang didapatkan dan dirasakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika taat itu berat untuk dilakukan, maka kebahagiaannya juga besar Allah berikan. Selesai Nabi Ibrahim melakukan prosesi penyembelihan terhadap anaknya Ismail, ternyata tidak pernah terpikirkan oleh Nabi Ibrahim, tidak pernah terbayangkan oleh Nabi Ismail,
sembeliannya itu diganti dengan kibas besar, dan Ismail hidup seperti biasa saja. Inilah kebahagiaan yang Allah berikan yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka berdua. Kebahagiaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, apalagi dengan sebuah cerita, tidak bisa. Ini Allah berikan kepada mereka. Maka oleh sebab itu, taat kita di masa muda, insya Allah bahagia di hari tua. Taat kita di saat susah, insya Allah bahagia di saat kita kaya raya. Fakta banyak mengatakan orang yang di saat dia miskin kelihatannya dia bahagia, damai, tentram bersama istrinya, tapi begitu dia kaya, sesuatu yang tak diingin pun terjadi, pertengkaran, perceraian, bahkan lebih dari itu sampai kepada pembunuhan. Dulu waktu miskin baik-baik saja, dulu waktu susah setia, tapi kenapa setelah kaya jadi berubah semua? Itu buah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup susah itu biasa, hidup mewah pun itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apapun dan bagaimanapun kondisi kita, mesti taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini sejarah membuktikan terjadi pada dua diri Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ini. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah selalu mengingatkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sekelas langit dan bumi saja, kata Allah, itu pelajaran, pembelajaran bagi orang-orang yang mengerti. Sekelas langit dan bumi, kejadian peristiwa penciptaan langit dan bumi, itu tanda-tanda kebesaran Allah, ibratul liulil albab, yang mestinya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, yang kelasnya besar sekali. Apalagi kelasnya yang kita pelakunya, kita yang menyaksikan langsung, kita yang melihat apa itu, yaitu hewan kurban. Allah pilih hewan-hewan kurban ini sebagai pembelajaran bagi orang-orang umat ini, bagi orang-orang yang ikut berkurban, menyelenggarakan, menyukseskan. Coba kita lihat bagaimana sifat-sifat hewan kurban itu. Satu, mereka tidak peduli dengan nasib kawannya. Tidak ada kepedulian sosial. Kenapa? Karena memang dia hewan. Ditangkap kawannya, diikat kakinya, ditumbangkan, dibawa ke tempat penyembelihan, sampai di lubang penyembelihan disembelih. Kadang ada sapi yang berteriak, tapi pedulikah kawan yang lain? Tidak. Yang lain sibuk makan, yang lain sibuk bermain, yang lainnya melakukan sesuka dia, tak peduli dengan nasib kawannya. Sembelih. Kita sebagai umat Islam ini, kata Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalau ada yang putus hubungan persaudaraannya, satukan, islahkan, supaya dapat kasih sayang dari Allah itu. Islahkan. Kalau kita boleh sedikit tekankan ayat ini, ustadz mana yang tidak hafal dengan ayat ini? Ulama mana yang tak paham dengan ayat ini? Umat Islam mana yang tidak tahu dengan ayat ini? Tapi prakteknya sehari-hari coba kita lihat. Betapa banyak kelompok-kelompok tertentu yang mencaci maki kelompok umat Islam yang lainnya, memfitnah, belum lagi yang lain-lainnya, mengatakan sesat, kafir dan segala macamnya. Padahal kata Rasulullah SAW, sibabul muslimin fasikun wa qitaluhu kufrun. Siapa yang mencaci maki umat Islam yang lainnya, fasikun, dosa besar.
Sering kita dengar si A kelompok ini melakukan perbuatan sesat, bid'ah, ini kafir, ini syirik. Innamal mu'minuna ikhwah, bersaudara, peduli dengan kondisi kawan. Ada taklim di masjid, tak mau datang, tak peduli dengan kegiatan masyarakat. Ada gotong royong tingkat RW atau RT, tak mau tiba, tak peduli dengan kondisi dan aktivitas masyarakat. Sembelih sifat yang seperti ini, peduli. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi sendiri yang mengatakan, "Lau ta'lamul bahaimul anil maut kama ta'lamu bani Adam ma akulna minha samina." Kata Rasul, hewan-hewan ternak itu, hewan-hewan sembelian itu tak mengerti tentang kematian. Kalaulah hewan-hewan ternak itu, kata Rasul, lau ta'lamul bahaimu indal maut, kalaulah mereka mengerti tentang masalah kematian, kama ta'lamu bani Adam, seperti mengertinya anak cucu Adam, ma akulna minha samina, hewan-hewan itu tak ada lagi dagingnya, kurus semua, tak ada lagi yang bisa kita makan dagingnya, kata Rasul. Tapi dia tak mengerti tentang mati itu, tak mengerti dia dengan proses kematian itu. Betapa banyak manusia hari ini dalam prakteknya tak mengerti dengan mati. Dia kira mati itu cuma akhir dari segala kehidupan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian kira, kata Allah, mati itu adalah betul-betul mati. Bal ahya'u, dia itu hidup. Tapi kalian saja yang tak mengerti, kata Allah, bagaimana kehidupannya. Maka oleh sebab itu, orang yang paham dengan kematian, satu, dia akan selalu ingat dengan kematian itu. Ini yang diingatkan oleh Allah, aksiru zikrul maut. Perbanyaklah mengingat olehmu akan kematian itu. Perbanyak, kata Rasul. Yang kedua, Rasul juga mengingatkan. Dalam doanya Rasulullah ketika menyebut sakaratul maut, dia ulang 2 kali. Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut, Allahumma hawwin alaina bi syakaratil maut. Ditanya oleh sahabat, ya Rasul, kenapa kalimat itu engkau ulang 2 kali? Yang lainnya cuma 1 kali. Ya Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut. Kenapa engkau ulang 2 kali ya Rasul? Kata Rasul, sakaratul maut itu sangat dahsyat sekali. Kalau dahsyat, perlu persiapan. Apa persiapannya? Dalam kitab Tanwirul Qulub dituliskan oleh ulama kita, ada amal-amal yang akan meringankan ketika menghadapi sakaratul maut itu. Apa itu? 1, ada kelompok makhluk Allah yang langsung Allah mencabut nyawanya. Tentu Allah tidak akan seperti malaikat Israel mencabut nyawa manusia, karena langsung Allah yang mencabut nyawa yang diberikan oleh Allah itu. Fa iza sawaituhu wa nafahtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dulu ketika ruh Allah itu dimasukkan dalam tubuh manusia, ruhi, rohku, kata Allah. Sekarang Allah sendiri yang cabut. Siapa itu? 1, malaikat Israel, itu Allah yang cabut nyawanya. Yang kedua, syuhada, orang yang mati syahid. Yang ketiga, ini yang untuk kita ini. Kayaknya untuk jadi syuhada pun sulit juga di Indonesia. Tapi yang ketiga ini untuk kita. Siapa itu? Ahli lapar, orang yang puasa Senin Kamis. Yang keempat, untuk kita juga lebih mudah lagi. Siapa itu? Yaitu orang yang membaca ayat kursi setiap selesai solat 5 waktu. Ini yang paling mudah. Nah terus apa amalnya Pak Ustaz?
Dalam kitab itu diceritakan setiap Jumat malam setelah maghrib lakukanlah solat sunat 2 rakaat. Dan setiap rakaatnya setelah Al-Fatihah bacalah surat Al-Zalzalah sebanyak 15 kali baru ruku, dan begitu juga pada rakaat keduanya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, kaum muslimin wal muslimat jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasul ketika sakaratul maut itu? Kata Rasul, 3 hal terjadi dalam satu ketika. Di saat itu terjadi 3 hal ini. 1, sakit yang luar biasa. Sahabat nanya lagi, seperti apa sakitnya ya Rasul? Seperti ditusuk pakai pedang sebanyak 300 kali tusukan. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu, 1 tusuk jarum saja udah menyeringi kata orang kita dan sakitnya. Kena jarum sikit saja, sedikit besiul itu baru jarum. Ini 300 kali tusukan pedang. Yang kedua kata Rasul, kita ketika itu berada di alam bawah sadar. Mata memang melihat, orang mentalkinkan kita, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Orang ucapkan kalimat la ilaha illallah telinga kita lihat dia tapi tidak nyambung. Kenapa tidak nyambung? Yang keluar ketika itu ialah apa yang menjadi kebiasaan kita hidup di saat hari-hari seperti ini. Orang yang banyak istighfar, maka istighfar itulah yang akan keluar. Orang yang banyak berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itulah yang akan keluar ketika itu. Sebaliknya orang yang banyak mengeluarkan kata-kata kotor, itu pula yang keluar di saat itu. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, iblis sedang asiknya mendatangi orang sakaratul maut itu dengan menyerupai wajah orang yang dicintai. Boleh jadi dia menyerupai anak kita, boleh jadi dia menyerupai istri kita, boleh jadi dia datang menyerupai orang tua kita. Apa tujuannya? Cuma satu, untuk menyesatkan kita di akhir hayat kita itu. Oleh sebab itu kita ambil hikmah dari ibadah yang kita kerjakan. 1, setiap ketaatan itu pasti Allah balas dengan kebahagiaan. Yang kedua, memang kambing, kerbau, sapi yang kita sembeli, tapi sifat-sifat kerbau, sapi, kambing yang tak peduli dengan kawannya itu kita sembeli. Jadilah kita umat Islam yang peduli dengan saudaranya. Dan yang ketiga, pahamlah kita bahwa mati itu bukanlah seperti matinya kambing, seperti matinya sapi. Kita mati ini ada tanggung jawab yang mesti kita lakukan terhadap Allah atas apa yang kita lakukan selama kita masih hidup ini. Demikian, semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.